Halo semuanya, dan karena lagi gabut dan saya sering membaca berita, suka membaca juga. Untuk kali ini saya akan melihat membaca berita-berita terbaru ya. Saya mengambilnya ini langsung dari CNN Indonesia saja ya. Sebenarnya banyak, ada Kompas, CNN Indonesia, Tirto ID, dan GBN.com, Nasional, Sindo News, tapi saya lebih suka ke CNN, kayaknya beritanya lebih banyak. Kita pilih CNN. Untuk berita-beritanya ya, berita terupdate-nya, IPW prediksi ada mutasi besar jelang Idam Aziz pensiun 2021. Skip soal kepolisian, skip. KPK belum dapat berkas jari Kejagung dan Bareskrim. Seru sebenarnya soal korupsi ya, seputar korupsi. Periksa tersangka kasus Maybank, Polri kejar izin dari hakim. Ngapain Polri harus izin dari hakim? Tersangka kasus Maybank itu yang kepala cabang itu kan, yang korupsi uang 22 miliar. TNI AD sebut belum ada alat bukti kuat penembakan Intan Jaya. Saya nggak tahu ini, belum baca ini, tapi skip. TNI Polri skip. Baca yang lain aja. KPK tetapkan anak buah Bupati Labura tersangka kasus DAK, dana anggaran khusus DAK itu. Oke, kita baca aja. Saya suka yang korupsi, baca korupsi pejabat yang korupsi ya. Internetnya lumayan kenceng. KPK tetapkan anak buah Bupati Labura tersangka kasus DAK. Kenapa kok anak buahnya, nggak bupatinya yang jadi tersangka? Yang dimakan ya yang kecil-kecil kan. Jakarta, CNN Indonesia. Baik, masih ada logonya KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Agus Men Sinaga, inisialnya AMS, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemkab Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Utara, sebagai tersangka atas kasus dugaan rasuah pengurusan dana alokasi khusus APBN tahun 2017-2018. Biasanya memang seperti itu ya, udah beberapa tahun baru diusut. Dalam proses penyidikan mencermati fakta-fakta persidangan, KPK mencermati fakta-fakta yang berkembang sehingga ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak lain, ujar Deputi Penindakan KPK. Ia menjelaskan kasus ini bermula saat Pemkab Labuhan Utara mengajukan DAK tahun 2015. Anggarannya berapa miliar itu? 504 miliar. Wow, anggarannya segitu banyak. Agus merupakan orang kepercayaan Bupati Labuhan Batu Utara yang ditugaskan untuk menemui pejabat Kementerian Keuangan pada wilayah tersebut. Dalam kurun waktu Mei Agustus 2017, KPK, lanjut aja ini. Banyak iklannya bro. Agus disangkakan melanggar pasal 5 huruf 1 huruf A atau huruf B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun tentang diubah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk Kementerian Pendidikan, tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 12 November. Oke, untuk korupsi ya sedikit sedikit saran dari saya, bukan saran, sedikit komen dari saya mengenai korupsi. Saya pernah mengikuti seminar yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di salah satu kampus. Di situ menyebutkan bahwa salah satu indikasi terbesar, salah satu penyebab terbesar korupsi yaitu adalah karena, kok berbelit-belit bahasanya,
yaitu karena mahalnya biaya untuk menjadi seorang legislatif, eksekutif, atau kalau yudikatif kan ASN ya, jadi eksekutif dan legislatif. Untuk kampanye aja perlu biaya berapa, untuk semuanya membiayai agar menjadi bupati perlu biaya berapa, belum lagi kalau ada money politik, suaranya yang dibeli itu perlu biaya berapa. Jadi ketika biaya untuk menjadi eksekutif atau legislatif itu mahal, otomatis ya apa rek, ya akhirnya ya korupsi. Itu salah satu penyebab yang utama. Untuk menjadi eksekutif mahal, ya ketika jadi eksekutif ya udah nutupi modal yang di awal, itu otomatis pikiran manusia ya pasti kayak gitu. Selain itu ya integritasnya masing-masing memang buruk. Jadi perlu ada pembenahan mulai dari sistem, substansi, dan kultur juga. Kultur masyarakat kalau masih pengen nyogok, ditilang, maunya diselesaikan di tempat, masyarakatnya nawarin, itu perlu dirubah. Aparatnya juga perlu dirubah. Masyarakatnya nggak mau tapi gantian aparatnya nawarin. Setelah itu undang-undangnya atau substansinya itu masih lembek, ya kapan bersihnya bro. Dan seperti biasa itu aja ya komen untuk hari ini. Sebenarnya ada banyak sekali berita, namun kita ambil salah satu berita korupsi itu tadi, dan perlu kita renungkan. Untuk membuat negara ini maju ya kita harus merubah. Kalau kita tidak bisa merubah sekarang, mungkin generasi-generasi setelah kita yang bisa kita rubah ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.